buat thumbnail ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat awam selama ini banyak yang menganggap bahwa debit adalah menambah dan kredit adalah mengurangi. Padahal anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Kita sebagai masyarakat pengguna laporan keuangan, khususnya seperti pebisnis atau pemilik modal, harusnya mengetahui apa itu debit kredit. Dan kita akan bahas di video ini. Apa itu debit dan kredit? Secara bahasa, debit itu berasal dari bahasa Latin yaitu debere. Artinya adalah mengutang. Kemudian kredit adalah credere, yang artinya mempercayai. Namun, terlepas dari arti dari kedua bahasa tersebut, sebenarnya debit dan kredit itu arti simpelnya adalah kanan dan kiri. Jadi debit yaitu kiri dan kredit yaitu kanan. Debit kredit yang kita kenal ini sebenarnya menggunakan sistem matematika yaitu double entry bookkeeping. Di mana kalau di matematika itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Contohnya seperti itu ya. Atau 100 dikurang 80 sama dengan 20. Atau X sama dengan Y. Jadi sebelah kiri X harus sama dengan sebelah kanan yaitu Y. Jika di akuntansi yaitu debit harus sama dengan kredit. D sama dengan K. Itu artinya. Nah, apa saja komponen debit dan kredit itu? Di debit itu ada 3 komponen, yaitu aset. Nah, apa saja komponen debit dan kredit itu? Di debit itu ada 3 komponen, yaitu aset, beban, dan pengembalian ekuitas. Ya, aset, beban, dan pengembalian ekuitas. Kemudian di sisi kredit ada hutang, modal, dan pendapatan. Ya, di sisi kredit ada hutang, modal, dan pendapatan. Dari komponen-komponen tersebut dapat diklasifikasikan bahwa di sisi debit itu aset, beban, dan pengembalian ekuitas itu adalah penggunaan dana. Ya, adalah penggunaan dana. Sementara di kredit, hutang, modal, dan pendapatan adalah sumber dana. Ya, jadi misalnya aset bertambah, aset bertambah, beban bertambah, dan pengembalian ekuitas bertambah, maka akan ditaruh di debit. Jadi habitatnya dari aset, beban, dan pengembalian ekuitas ini jika bertambah itu pasti di debit. Kemudian jika berkurang akan berlawanan, pasti di kredit. Begitu pula dengan di sisi kredit tadi, yaitu hutang, modal, dan pendapatan itu habitatnya alaminya di kredit. Jadi jika hutang bertambah, modal bertambah, atau pendapatan bertambah, itu pasti ada di kredit. Begitu juga sebaliknya, jika berkurang pasti ada di debit. Ya, inilah rumus yang teman-teman harus pahami dan diingat-ingat dengan baik, karena inilah dasar dari pendebitan dan penjurnalan maksud saya. Inilah dasar dari penjurnalan akuntansi yang akan diolah-olah kembali menjadi laporan keuangan pada nantinya. Ya, lanjutnya adalah contoh. Karena kalau hitung-hitungan matematis atau hitungan pasti seperti ini, lebih enak pakai contoh, karena lebih mudah memahaminya ya. Kita kasih 2 contoh ya. Pada tanggal 20 April 2020, Pak Jali berniat ingin membuka bengkel sepeda.
Nah, beliau pun menyuntikkan dana 10 juta rupiah dan peralatan bernilai 20 juta rupiah ke toko sepeda tersebut. Apa saja jurnalnya? Ya, pertama kita analisis informasi apa yang didapat eh, dari cerita barusan, yaitu ada modal yang bertambah, yaitu berupa kas 10 juta dan peralatan sebesar 20 juta. Jadi ada modal yang bertambah. Yang kita tahu tadi modal itu ada habitatnya ada di sisi kredit. Jadi modal bertambah maka modal berada di sisi kredit. Berapa jumlahnya? Ya 10 juta tadi kas plus peralatan 20 juta tadi, jadi 30 juta. Jadi modal di kredit sebesar 30 juta. Kemudian apalagi yang bertambah, apalagi yang berubah, yaitu ada kas yang masuk sebesar 10 juta rupiah. Kita tahu tadi kas itu habitatnya di debit. Jadi jika kas bertambah, maka di debit sebesar 10 juta rupiah. Kemudian apalagi? Yaitu aset berupa peralatan. Aset berupa peralatan. Ya, habitatnya di mana? Di debit. Jadi peralatan di debit sebesar 20 juta rupiah. Oke, ini jurnalnya ya. Oke, terus yang kedua. Pada tanggal 30 April, perusahaan Pak Jali tersebut mendapat proyek besar lah, betulin sepeda gajah misalnya, sebesar 100 juta rupiah. Nah, kita analisis lagi, apa saja informasi yang didapat eh, dari cerita tadi, yaitu ada pendapatan sebesar 100 juta. Seperti yang kita tahu, eh, pendapatan itu habitatnya di kredit. Maka yang bertambah adalah pendapatan di kredit. Berapa nilainya? Sebesar 100 juta. Ya, pendapatan di kredit. Kemudian apalagi? Jelas, yaitu kas. Kas bertambah, habitatnya di debit. Yaitu kas sebesar 100 juta rupiah. Ya, itu saja contoh yang dapat saya berikan. Terima kasih. Semoga teman-teman bisa paham. Setelah ini akan saya lanjutkan lagi untuk akuntansi dasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.